Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Afrianto Saktian, NIM 2103030090, kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi. Saya akan mereview sebuah buku pada bab hak asasi manusia. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan abad, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar seperti hak untuk diperiksa di muka hakim, sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan. Hak-hak kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang Magna Carta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi maju dengan pesat. Konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau definisi right of kings atau hak suci raja, yang sejak abad ke-16 berdominasi, mulai dipertanyakan keabsahan karena banyak raja bertindak sewenang-wenang. Golongan menengah yang mulai bangkit ingin agar keputusan masyarakat pada raja mempunyai dasar yang rasional. Yang dicita-citakan ialah suatu hubungan antara raja dan rakyat berdasarkan suatu kontrak sesuai dengan suasana pandangan yang sedang berkembang di Eropa Barat. Sekalipun berbeda dalam penafsiran, semuanya membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alam atau state of nature. Dalam keadaan alam ini, semua manusia sama martabatnya atau equal, tunduk kepada hukum alam dan memiliki hak-hak alam. Akan tetapi, pada suatu saat manusia mengembangkan rasionya atau akal sehat dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak itu, keadaan alam perlu ditinggalkan dan diganti dengan kehidupan negara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan masyarakat. Ini yang kemudian dinamakan sebagai teori kontrak sosial. Yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar atau The Great Depression
sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas. Di luar Amerika pun dampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresi turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang berimigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Jutaan orang Yahudi yang tidak sempat meninggalkan Jerman ditahan dan dibunuh dalam berbagai kamp konsentrasi atau Holocaust. Dalam suasana itu, Presiden Amerika Serikat Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan 4 kebebasan atau the fourth freedom, yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech, kebebasan beragama atau freedom of religion, kebebasan dan ketakutan atau freedom from fear, dan kebebasan dari kemiskinan atau freedom from want. Khususnya hak untuk bebas dari kemiskinan mencerminkan perubahan dalam pemikiran beberapa kalangan sekalipun masih terbatas pada segelintir orang yang berpandang luas. Dewasa ini negara-negara Eropa Timur yang tadinya berdasarkan sistem komunis berada dalam transisi ke arah demokrasi dan mendekatkan diri dengan negara-negara barat. Berikut pandangan mengenai hak asasi. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Seperti telah diuraikan di atas, sesuai Perang Dunia II, timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Usaha pertama ke arah standar setting dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia atau Commission of Human Rights yang didirikan PBB pada tahun 1946. Dalam sidang komunis hak asasi manusia, kedua jenis hak asasi manusia dimasukkan sebagai hak kompromi antara negara-negara barat dan negara-negara lain, sekalipun hak politik masih lebih dominan. Pada tahun 1948, hasil pekerjaan komisi ini, Universal Declaration of Human Rights, diterima 48 negara dengan catatan bahwa 8 negara antara lain Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya atau abstain. Yang kedua, dua kovenan internasional. Tahap kedua yang ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian. Ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan dan prosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan dirumuskan secara rinci.
juga diputuskan untuk menyusun dua perjanjian atau kovenan, yakni yang pertama mencakup hak politik dan sipil, dan yang kedua meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, setiap negara memperoleh kesempatan memilih salah satu atau kedua-duanya.